Hari ini Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia merayakan 53 tahun Lembaga Pemasyarakatan Indonesia. Ada sejumlah hal yang menjadi catatan dalam pengelolaan lapas. Di antaranya soal over capacity atau tidak seimbangnya daya tampung dan jumlah petugas dengan jumlah narapidana. 53 tahun sejak didirikan, Lembaga Pemasyarakatan Indonesia masih memiliki sejumlah hal yang harus diperbaiki. Masalah jumlah petugas yang tidak memadai dan minimnya pendanaan patut mendapat perhatian khusus dari pemerintah. Salah satu solusi yang diwacanakan adalah mendorong perusahaan-perusahaan melakukan program sosial. Jadi CSR ada pengusaha-pengusaha yang mau membantu dalam artian misalnya program pembinaan kita mau bikin pabrik rokok, pabrik skills, membina skill. Karena kalau orang di dalam itu idle, duduk satu harian merenungi nasibnya, itu bisa. Tapi kalau dia keluar, kita kasih kerja, kita kasih kegiatan, sore dia di dalam selnya udah ngantuk tidur, walaupun sempit, dia lelah. Tapi kalau tidak, dia menjadi manusia yang idle itu tidak ada kegiatan. Maka sekarang kita harus buat kegiatan mereka. Kita buat pelatihan-pelatihan. Sejatinya lembaga pemasyarakatan adalah wadah bagi para penghuninya untuk mendapat pembinaan. Namun, jumlah narapidana yang terus bertambah membuat proses ini tidak berlangsung secara optimal. Indonesia memiliki 452 lapas. Padahal idealnya Indonesia memiliki sekitar 1.000 lapas dan rutan atau terdapat di setiap kabupaten dan kota. Selain itu, lapas di Indonesia juga masih kekurangan 26.000 petugas. Saat ini, Ditjen Lapas hanya memperkerjakan 14.000 personel untuk menjaga lebih dari 200.000 tahanan. Sistem hukum termasuk juga pidana tidak harus semuanya di penjara. Harus misalnya ada pidana sosial dan sebagainya. Ada hal yang perlu ditahan atau tidak, kan itu. Sekarang kan di pasal harus ditahan. Padahal ada pasal-pasal yang tidak semestinya bisa saja ditahan di luar, tahanan kota, tahanan rumah, atau bahkan bisa ditangguhkan. Nah, ini bagaimana mensinkronkan ini? Nah, kalau untuk itu, karena kita yang menerima semuanya itu kan jadi urusan eksternal, artinya eksternal yang memang kita tidak mampu. Memang kewajiban kita juga harus menerima berapapun itu harus bisa. Siap nggak siap, sanggup harus kita terima juga. Solusi ini kan tidak bisa disediakan oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, bahkan Kementerian Hukum dan HAM. Ya, terkait juga dengan masalah anggaran tadi, finansial itu. Bagaimana harus makin banyak mereka memberikan cukup pada kebutuhan dasar saja, ya, seperti kebutuhan misalnya makan, minum, termasuk juga kebutuhan sehari-hari yang belum tentu bisa kita penuhi secara utuh. Pemerintah sedang berfokus pada program reward and punishment. Narapidana yang memiliki catatan baik akan diberi remisi sebagai dorongan agar mereka selalu melakukan hal positif. Di samping itu, program seperti ini juga diharapkan bisa mengurangi jumlah penghuni yang bertambah dari hari ke hari. Diperkirakan ada 1.500 orang yang menjadi tahanan baru setiap bulan. Mumtazah Cakradinirat, Jakarta.